gitu ya. Nah, kenapa orang itu suka buka toko? Ya, karena kelihatan keren, kelihatan nyaman, ada tokonya begitu. Padahal pertama kali Anda buka usaha, buka toko, Anda juga mati-matian. Saya dulu juga buka toko ya. Saya harus apa? Juga tebar brosur, saya harus pasang spanduk, saya harus melakukan iklan dan sebagainya. Modal, kenapa modal buka toko itu besar? Yang pertama harus sewa tempat. Jadi ada tempat yang dipakai buat toko begitu ya. Saya kemarin tanya di ini ya satu langganan saya jual frozen food, dia tutup, dia pindah ke rumahnya di dekat toko itu, tapi perumahan, masuk sekali perumahan. Jadi rukonya ditinggal. Saya tanya berapa setahun, 40 juta. Nah itu ya. Jadi kalau buka toko modalnya besar karena harus sewa tempat, kemudian dia harus menggaji karyawan, ya, dia harus beli persediaan barang yang sangat banyak, makin lengkap makin baik, kan begitu ya. Kemudian dia harus ada biaya pemasangan iklan. Karena itu modal buka toko itu besar. Nah, bisnis impian kita ya, bisnis impian orang-orang begitu ya, itu nggak harus modalnya besar. Yang penting apa begitu? Yang penting walking, talking, eating, money coming. Ya, gitu ya. Jadi kalau bisa ya jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, makan-makan, uangnya datang. Nah, ini bisnis impian. Jalan-jalan, uang datang. Ya, siapa yang ini kepingin kayak gitu? Saya berkali-kali. Jalan-jalan ke Bali, uangnya masuk terus. Nah, itu keren ya kan? Itu bisnis impian. Nah, yang kedua, kalau bisa, saya pingin gitu, tapi modalnya kecil, jangan besar-besar. Gitu. Modalnya kecil, tapi penghasilannya tidak terbatas. Itu bisnis impian, bukan? Gitu. Dan gimana caranya? Nah, yang keempat diajarin bagaimana caranya menjalankan. Nah, itu impian. Sudah modalnya kecil, penghasilannya tidak terbatas, diajarin bagaimana caranya menjalankan. Nah, itu bisnis impian. Nah, suatu hari kita merintis bisnis ini 3-5 tahun. Kita tinggal selama setahun, bisnisnya nggak runtuh tetapi makin berkembang, ya. Kita bisa bebas waktu, bisa bebas finansial. Begitu. Nah, yang keenam bisa diwariskan. Nah, ini bisnis impian, begitu ya. Nah, begitulah apa yang ingin saya bagikan pada hari ini di Faras. Ini bisnis impian, benar-benar bisnis impian. Ya, semua poin yang ada di sini saya sudah ngalamin begitu. Jadi saya nggak punya modal, jadi saya itu waktu itu ada apa namanya, waktu mau gabung Faras, saya kan pakai Faras cocok sembuh kan begitu. Kemudian saya mau gabung Faras itu saya berhenti kulaan. Saya berhenti kulaan, saya kan jualan barang kuning, saya berhenti kulaan, saya pakai buat beli 1 poin, beli 1 paket Faras waktu itu. Modalnya kecil. Saya waktu itu juga nggak punya modal yang terlalu besar. Jadi begitu habis, saya beli lagi 1 poin, nunggu lagi 3 hari dari Bali, begitu. Habis beli lagi 1 poin, saya nunggu lagi dari Bali. Dan yang bulan pertama saya 4 poin sudahan, jadi 4 kali. Kemudian bulan kedua saya mulai belanja 2 poin, hadiahnya lebih besar, begitu ya. Saya tata atas bawah, saya dan suami begitu ya. Jadi saya first line, suami saya second line, begitu. Saya tumpuk sesuai apa? Sesuai bisnis plan yang saya dapatkan, yang diajarkan, begitu. Nah, saya ingin ngajarin Anda bagaimana caranya mendapatkan yang terbesar kalau kita mengerti bisnis plan Faras, begitu. Seberapa besar sih Bu Jen yang bisa kita dapatkan? Kita akan belajar dari ini. Jadi di sini ini bebas, mau dapat berapapun, mau dapat berapapun. Saya kan bukan bos, Anda bukan pegawai di sini. Jadi terserah, mau dapat 1 juta per bulan boleh, 3 juta boleh, 5 juta boleh, 10 juta boleh, 50 juta boleh. Nah, mau yang mana? Gitu ya. Jadi nanti pada waktu saya bertanya jawab pada Anda ingin punya impian apa ya? Nah, utarakan aja impian Anda. Kenapa? Karena kalau katanya Pak Alit, ketik aja, ya. Ada malaikat lewat nanti mencatat katanya ya. Jadi bisa dikabulkan. Jadi jangan takut untuk punya impian di sini. Seperti saya tahun lalu, saya punya impian, saya mau 100 juta per bulan.
begitu. Itu pada waktu saya belum jadi apa-apa, gitu ya. 6 kali 5 aja belum, saya sudah pingin 100 juta. Loh, ternyata malaikat lewat ya, dicatat ya. Bisa tercapai begitu, oke? Nah, keunggulan perusahaan Faras adalah, ya, kalau kita mau terjun dalam satu bisnis, kita harus tahu. Yang pertama adalah harga jualnya itu sama di seluruh Indonesia. Jadi, di Faras tidak mengizinkan untuk kita jual bawah harga. Bahkan ketika kita terang-terangan di sosmed atau di marketplace, kita jual satu klasik free satu VR, itu nggak boleh. Jadi memang kita kadang kasih promo itu dalam rangka kita menaikkan omset, tetapi tidak boleh bersaing dengan agen lain ya. Jadi memang kita ngasih promo untuk customer kita sendiri. Ya, yang boleh dipromo biasanya adalah agen-agen, kita kasih challenge begitu ya. Harga jual tetap sama di seluruh Indonesia. Ditanya Faras Klasik berapa? 350.000. Tidak boleh di bawah harga. Itu menguntungkan sekali. Karena saya dulu berasal dari satu multi level yang boleh jual harga distributor pun boleh. Sehingga saya nggak mendapatkan keuntungan ecer. Ketika saya jual barang unik di onlinean ya, waduh, itu perang harga nggak karu-karuan. Jadi dulu nggak ada marketplace, saya bebas sekali ya. Saya menjulang di tahun ketiga kira-kira mengerjakan bisnis online saya. Kemudian ketika marketplace, Tokopedia, Shopee dan sebagainya, perang harga, mereka bahkan sudah impor banyak, mereka ingin cepat lepas itu ya, mereka bisa dipok ya harganya, harga net itu mereka jual. Mereka cuma ngambil diskon ongkir, luar biasa sekali. Perang harga nggak karu-karuan. Setengah mati. Jadi Anda harus cari barang yang unik. Dan Faras memiliki barang yang unik dan satu harga. Harga jual sama di seluruh Indonesia. Kok banyak yang jual murah? Yang pertama mungkin palsu. Yang kedua adalah ketika dia agen dan dia berani jual harga murah, itu kita bisa laporkan ke tim legal. Itu akan di-cut ID-nya. Bahkan mitra atasnya juga kena. Ya, jadi kita berusaha di sini semuanya jual harga yang sama di seluruh Indonesia, Faras Klasik 350.000 dan sebagainya, sesuai daftar harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Kalau Anda di luar negeri, boleh up, karena ada ongkirnya. Ya, kalau di Indonesia mungkin pelosok-pelosok yang ada butuh ongkir lagi, boleh naikkan lagi, tetapi minimalnya harus sama. Jadi Faras Klasik minimal 350.000. Ada yang jual di pelosok 450.000 terserah. Di Timor Leste rata-rata 450.000. Ya, tetapi minimalnya harus sama, 350 di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua adalah harga jual stabil. Saya join mulai 2018 sampai sekarang, Faras Klasik harganya sama, 350.000. Jadi perusahaan komitmen menjaga kestabilan harga. Ongkir naik gila-gilaan, kita sempat Klasik naik sedikit begitu ya, 3.000 begitu ya. Tetapi perusahaan komitmen menjaga kestabilan harga. Ya. Yang ketiga adalah pabriknya milik sendiri. Ya. Kalau Anda bergabung dalam satu multi level yang maklon, ini bahaya. Karena kalau misalnya dia ingin, waduh, ternyata biaya produksi mahal ya. Kemudian bahannya dikurangi aja, asalnya 108 ya, kita buat 60 aja macam tanaman, gawat ya kan. Supaya mengurangi cost ya itu. Kalau pabrik milik sendiri maka stabil. Nah, ini membuat kita aman sebagai reseller ya. Kemudian produknya bervariasi. Bulan ini keluar apa yo produknya. Nah, ini saya taruh di PP saya Sunplus. Jadi terus variasi begitu. Jadi suatu hari Faras turun, naik Anava gitu ya, Anava whitening, naik Sunplus begitu ya. Ada masanya kadang customer jenuh ya, sudah sembuh begitu ya, nggak mau pakai, dia bisa pakai sabun wajahnya Black Mifa gitu ya, pakai roll-on-nya, pakai VR-nya, di upsell juga bisa. Jadi orang sudah cocok Faras Klasik ya. Saya kan sering kasih hadiah begitu, saya kasih hadiah beli 2 Faras Klasik, saya kasih hadiah roll-on atau saya kasih hadiah VR gitu. Dia coba, enak ya ternyata, dia beli. Jadi kalau beli di saya beberapa macam, produknya variasi begitu. Jadi bukan satu macam. Nah, yang kelima, ownernya berpengalaman di bisnis jaringan ya. Jadi orangnya cerdas sekali, saya ngobrol sama dia itu orangnya visioner ya. Jadi dia bisa
mengarahkan begitu, apa yang terbaik buat kita. Dia dulu di bisnis jaringan sebelumnya bisa income 500 juta per bulan gitu ya, sampai ketika akhirnya ada sesuatu dengan mitra atasnya dia didepak gitu ya, kemudian dia akhirnya mendirikan perusahaan Faras. Untung sekali kita mendapat orang yang memang kalau pegang barang apapun dia boom karena orangnya cerdas sekali gitu ya. Inovasi produk baru, kemudian satu-satunya perusahaan yang berkomitmen melestarikan warisan pengobatan Nusantara. Nah, ini yang menarik karena back to nature ya. Kemudian konten promosi disiapkan. Jadi Anda ketika buka Telegram, seluruh channel, ribuan konten itu disiapkan. Anda sudah bisa pakai foto, videonya, segala macam Anda bisa pakai. Ya, konten creator itu sangat mahal. Sangat mahal. Jadi cost untuk konten creator pada waktu dulu Faras nggak ada konten creator kita setengah mati ya. Sekarang sudah disiapkan ribuan foto, video semua disiapkan. Enak sekali. Nah, kemudian gratis ongkir ke seluruh Indonesia ketika Anda belanja 1 poin. Itu membuat harga sama. Ke Papua itu kirim kalau misalnya yang Anda bergabung paket reguler kan tahu ya ongkirnya sekitar 90-100 ribu begitu ya, ada yang 120-150. Nah itu kalau belanja 1 poin sekitar 3 kilo ya, 2 kilo 3 kilo itu gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Itu komitmennya perusahaan ya. Jadi ini keren sekali, Anda bisa mempresentasikan ini. Anda bisa mempresentasikan ini, Anda hafalkan begitu ya, Anda screenshot boleh, dan ini menjadi satu keunikan, keunggulan perusahaan Faras ketika Anda bisa presentasi untuk menduplikasi diri Anda betapa kerennya perusahaan Faras ini, gitu ya. Sudah produknya bagus, dijaga satu harga, enak sekali kita.